Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nisti Kasih, NIM 1803030120, kelas C, semester 6, tugas pendidikan anti korupsi. Di sini kami diminta untuk menjelaskan ajakan untuk masyarakat bagi calon pelantikan bupati di NTT selama masa kepemimpinannya. Bagi yang kita tahu bahwa pemimpin terbaik adalah mereka yang tidak pernah tergoda akan kekuasaan. Jadilah pemimpin terbaik yang bisa melindungi rakyat dan memberikan kedamaian kepada orang-orang yang ada di bawah. Definisi pemimpin idaman. Pemimpin terbaik adalah mereka yang mampu menyentuh hati orang banyak sebelum meminta mereka melakukan sesuatu, mengajak kepada kebaikan dan mampu memberikan arahan menuju keadaan yang lebih baik. Pemimpin itu dikatakan efektif apabila bisa mengerti budaya, selalu mendukung terciptanya suatu kondisi yang membangun kerjasama, kepercayaan, dan kepedulian, yang merupakan beberapa pertanda dari suatu budaya sekolah yang sehat dan penuh energi. Pemimpin sejati adalah sosok yang tidak akan memaksa orang lain ataupun rakyatnya untuk mengikutinya. Dia hanya menciptakan ketertarikan dengan retorikanya untuk menarik perhatian dan memberikan pengaruh kepada khalayak ramai. Mereka yang disebut sebagai pemimpin adalah mereka yang bisa membawa orang lain ke tempat yang diinginkan. Sang pemimpin hebat membawanya rakyat dan menuju perubahan yang lebih baik, memberikan harapan, dan mewujudkan janji-janjinya. Orang yang memimpin akan mendorong rakyat ke arah yang lebih baik hidup. Jangan pernah mencoba untuk mengatur dan mengikuti orang. Pemimpin yang cerdas adalah mereka yang memiliki sejumlah karakteristik perilaku memilih pemimpin. Pertama, artinya manipulatif. Yakni memilih dan menentukan pilihannya tidak karena motif imbalan, materi, atau menerima suap sejumlah uang ataupun bentuk material lainnya dari pihak atau paslon tertentu. Namun pilihannya didasarkan atas ketajaman dan kejernihan hati nuraninya. Ini seperti sejumlah uang bagi pemilih tipe ini hanya dipandang sebagai godaan iman yang segera berlaku, kemudian segera bertobat untuk kembali mengikuti suara hati nuraninya. Yang rakyat butuhkan seorang pemimpin adalah kemajuan daerah yang sangat tergantung kepada kualitas pemimpin daerahnya. Oleh karena itu, memilih calon bupati yang terbaik menjadi niscaya, sehingga kita berharap di daerah lahir para bupati yang bukan soal kepintar, berpidato, dan mencitrakan diri agar disukai. Dan seorang pemimpin adalah orang yang mengerti jalan, melewati jalan tersebut, dan menunjukkan jalan itu untuk orang lain. Dan pemimpin harus praktis dan realistik, namun harus berbicara bahasa visioner dan idealis. Pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab, dan tanggung jawab pertama seorang pemimpin adalah mendefinisikan kenyataan. Adapun visi dan misi dari paslon bupati dan wakil bupati dari dulu, ada antaranya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan berlandaskan nilai agama yang toleran dan berbudaya lokal. Di sini mengajak masyarakat agar tidak membeda-bedakan agama. Dan reformasi birokrasi dalam pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan indeks pembangunan manusia. Yang keempat, mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan, pariwisata, dan industri kreatif. Yang kelima, melakukan percepatan pembangunan desa dan penguatan lembaga, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produk unggulan desa.
Yang berikutnya visi dan misi dari calon bupati TTO. Mengandung pengertian yang meningkatnya kepercayaan diri, kebanggaan status serta harga diri masyarakat di mata dunia karena memiliki daya saing, tingkat kesejahteraan yang lebih bermartabat dan sejahtera. Yang kedua, sejahtera mengandung pengertian terjadinya peningkatan pendapatan atau ekonomi, pengetahuan atau pendidikan, dan perbaikan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, inovatif bermakna selalu mencoba terobosan baru pada tataran kebijakan maupun implementasinya. Yang keempat, adil mengandung pengertian perlakuan yang sama atas pelayanan pemerintah dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Yang kelima, responsif mengandung makna cepat membedah persoalan atau kebutuhan real masyarakat dan tanggap memberikan solusi. Berikut, meningkatkan daya saing daerah dan menggerakkan sektor unggulan daerah, meningkatnya kualitas hidup manusia, mengembangkan inovasi daerah, meningkatnya pemerataan infrastruktur daerah, mengembangkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, mengembangkan kawasan strategi daerah. Yang berikutnya, calon yang melakukan mengembang visi dan misi, yaitu meningkatkan sumber daya manusia, mengoptimalkan potensi daerah untuk percepatan peningkatan ekonomi rakyat, meningkatkan infrastruktur dan peningkatan ekonomi rakyat dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi berbasis keluarga, menyusun, mengendalikan, dan memanfaatkan tata ruang wilayah. Yang terakhir, dari calon bupati TTO, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui reformasi birokrasi. Yang kedua, mempercepat aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan infrastruktur dasar. Yang berikutnya dari calon bupati Kabupaten Kupang. Visi dan misinya terwujudnya masyarakat Kabupaten Kupang yang maju, mandiri, dan sejahtera, beriman berdasarkan karakter budaya bangsa, terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, terwujudnya kedaulatan ekonomi daerah berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan, dan terwujudnya baik. Sekian dari hasil penjelasan saya. Terima kasih.